Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, salam sejahtera untuk kita semua. Berkat Allah yang Maha Kuasa senantiasa menyertai kita. Hari Minggu 9 Mei tahun 2021 adalah hari Minggu Paskah ke-6. Marilah kita mendengarkan dan merenungkan bacaan-bacaan kitab suci. Bacaan pertama dari Kisah Para Rasul pasal 10 ayat 25 sampai 26, dilanjutkan dengan ayat 34 sampai 35 dan ayat 44 sampai 48. Ketika Petrus masuk, datanglah Kornelius menyambutnya, dan sambil tersungkur di depan kakinya, ia menyembah Petrus. Tetapi Petrus menegakkan dia, katanya, "Bangunlah, aku hanya manusia saja." Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Ketika Petrus sedang berkata demikian, turunlah Roh Kudus ke atas semua orang yang mendengarkan pemberitaan itu. Dan semua orang percaya dari golongan bersunat yang menyertai Petrus tercengang-cengang karena melihat bahwa karunia Roh Kudus dicurahkan ke atas bangsa-bangsa lain juga, sebab mereka mendengar orang-orang itu berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Allah. Lalu kata Petrus, "Bolehkah orang mencegah untuk membaptis orang-orang ini dengan air, sedangkan mereka telah menerima Roh Kudus sama seperti kita?" Lalu ia menyuruh mereka dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Kemudian mereka meminta Petrus supaya ia tinggal beberapa hari lagi bersama-sama dengan mereka. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua dari surat pertama Rasul Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 10. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Injil Yohanes pasal 15 ayat 9 sampai 17. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku,
seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal di dalam kasih-Nya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tema renungan kita pada hari ini adalah mencintai sebagai sahabat Yesus. Dalam keluarga, setiap orang membutuhkan perhatian. Suami membutuhkan perhatian istri, dan begitu pun sebaliknya, istri membutuhkan perhatian dari suaminya. Anak-anak juga butuh perhatian dari kedua orang tua mereka. Artinya, setiap orang membutuhkan cinta. Jika setiap orang diberi perhatian, mereka diberi cinta. Jika mereka diberi cinta, mereka akan merasa sangat senang dan betah. Jika anak-anak kita diberi perhatian, mereka akan tahu bahwa mereka disayangi oleh orang tuanya. Namun, apa jadinya jika seorang anggota keluarga tidak diberi perhatian? Apa yang terjadi jika ia ditolak dan dibenci? Atau apa yang terjadi jika ia mengetahui bahwa orang tuanya lebih memperhatikan adik atau kakaknya? Dia akan merasa tidak bahagia dan akan melakukan apa saja yang menunjukkan ketidakpuasan, kekecewaan, kemarahan, dan kebenciannya. Ia akan menunjukkan ketidaksenangannya dengan orang tua dan kakak serta adiknya, karena dia merasa sebagai seorang yang terisolasi dalam keluarga, merasa diabaikan dan tidak diperhitungkan. Pada hari ini, Yesus mengajari kita sesuatu yang indah dan bermanfaat bagi keluarga kita, yaitu perintah tentang saling mengasihi. Yesus berkata, "Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu." Yesus tahu apa itu cinta dalam keluarga, karena ia pernah mengalami kehidupan dalam keluarga. Ia memiliki orang tua, yakni Maria dan Yusuf. Yesus tentu dicintai oleh ibu dan ayahnya. Demikian halnya, ia mencintai ayah dan ibunya. Itu sebabnya Yesus memerintahkan kita untuk saling mencintai di dalam keluarga kita. Dan ini adalah hal yang sangat mendasar dan esensial dalam kehidupan keluarga. Karena kehidupan keluarga adalah perayaan cinta.
Sepasang suami istri menikah karena cinta. Mengarungi kehidupan keluarga mereka, itu semua karena cinta. Melahirkan anak-anaknya, itu pun karena cinta. Mereka menjaga dan membesarkan anak-anak mereka, itu pula karena cinta. Jadi, kehidupan keluarga adalah perayaan cinta. Berada dalam keluarga berarti hidup dalam cinta. Menjadi orang tua berarti menjadi orang yang mencintai, yang memelihara cinta, yang tekun dalam cinta. Jadi keluarga adalah sarana bagi suatu kehidupan yang saling mencintai, tempat di mana cinta dihidupi, dipelihara dan dikembangkan, serta dilestarikan. Maka keluarga adalah tempat di mana setiap anggota di dalamnya merasakan cinta dan dapat belajar bagaimana mencintai dan dicintai. Jika keluarga gagal mempertahankan cinta dan setiap anggota keluarga itu tidak dapat belajar bagaimana mencintai, sudah jelas cinta tidak tumbuh di sana. Keluarga tanpa cinta bukanlah keluarga, tak ubahnya seperti toko, tempat orang membeli sesuatu dan pergi, tempat orang menjual sesuatu dan mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin tanpa memedulikan orang lain. Keluarga tanpa cinta ibarat orang tanpa jiwa. Karena cinta adalah jiwa keluarga, inti, pusat dan jantung keluarga. Saudara-saudariku terkasih, Yesus mengajari kita bagaimana mencintai. Ia berkata, "Cintai satu sama lain seperti aku telah mencintai kamu." Kita perlu belajar bagaimana Yesus mencintai kita. Yesus mencintai kita dengan cinta manusiawi, serentak cinta sorgawi. Yesus sangat mencintai kita, sehingga Ia memberikan hidupnya untuk kita. Cinta sejati adalah memberikan segalanya kepada teman-teman kita, selalu dan untuk selamanya, dan tidak hanya sesekali atau malah satu kali saja. Yesus mengajari kita, pertama-tama bukan tentang apa itu cinta, tetapi Ia mengajarkan kita bagaimana mencinta. Maka tidak mutlak bagi kita untuk mempelajari arti cinta secara konseptual, walaupun itu nantinya berguna bagi pemahaman kita. Hal yang terpenting adalah secara praktis belajar bagaimana itu mencinta. Mencinta tak hanya soal perasaan, tetapi soal ekspresi atau perwujudan dalam tindakan nyata, pemberian perhatian, waktu, bantuan, pertolongan, dukungan, pendampingan, dan kasih sayang. Yesus berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Kita patut bersyukur karena kita disebut sahabat. Kita adalah sahabat Tuhan. Lewat baptisan, dengan menjadi orang Kristen, kita adalah sahabat Allah. Dan tahukah kita apa konsekuensi dari status sebagai seorang sahabat? Menjadi sahabat berarti setia kepada sahabat atau teman kita. Jika teman kita jatuh sakit, kita mengunjunginya, meluangkan waktu untuk menemuinya, dan memberikan dukungan serta pendampingan, sekalipun itu dalam bentuk kehadiran kita. Saat mereka mendapat masalah, kita berikan bantuan.
Ketika mereka sedih atau berduka cita, kita datang untuk menghibur dan memberikan mereka kekuatan. Dalam kesetiaan itu, kita perlu memelihara hubungan kita, membangunnya serta memupuknya, dan tidak dengan mudah memutuskannya gara-gara 1-2 masalah yang seharusnya dibicarakan dan diselesaikan bersama. Saudara-saudariku terkasih, menjadi sahabat Yesus, kita juga perlu setia kepadanya dan perlu dekat dengannya, serta menjalin hubungan kasih yang tetap dengannya. Maka ketika Tuhan Yesus ingin menyelamatkan manusia dari belenggu dosa, kita juga akan menyelamatkan manusia dari kesalahan, kelalaian, bahkan dosa. Jika kita bersahabat, kita juga adalah tangan kanan Tuhan. Marilah kita memohon kepada Bapa untuk memberi kita kekuatan agar kita semakin menyadari posisi kita sebagai sahabat Tuhan untuk dapat melakukan apa yang dikehendaki Yesus dari kita. Semoga demikian. Amin.